Kita berjumpa kembali di dalam seri mengenal dunia perjanjian baru. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai terminologi-terminologi yang kita perlu pahami waktu kita mempelajari Alkitab atau waktu kita studi mengenai Alkitab, khususnya mengenai perjanjian baru. Nah, hal pertama yang ingin kita bicarakan adalah sebuah terminologi berasal dari bahasa Aram, yaitu Abba. Nah, istilah Abba di dalam bahasa Aram itu berarti Bapa. Nah, di dalam terminologi Yunani digunakan istilah Pater. Nah, bagaimana kita harus memahami terminologi Abba di dalam Alkitab? Nah, jadi Tuhan Yesus mengajar kita waktu kita berdoa kepada Allah, kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Nah, istilah Bapa itu dalam bahasa Aram itu menggunakan istilah Abba. Nah, Rasul Paulus juga pernah di dalam surat-suratnya dia berkata bahwa di dalam Kristus kita kemudian dilayakkan atau dimampukan untuk memanggil Allah dengan sebutan Abba, memanggil Dia dengan sebutan Abba. Nah, apa yang Alkitab ingin bicarakan ketika Alkitab menggunakan terminologi Abba atau Bapa di dalam menyebut pribadi Allah atau di dalam membantu menjelaskan atau menolong kita untuk boleh mengerti tentang siapa Dia. Nah, di dalam Alkitab, waktu kita berbicara tentang Bapa, tentang Abba, nah kita seringkali memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang kita pahami di dalam dunia modern. Kenapa demikian? Karena di dalam dunia modern kita seringkali memahami bahwa istilah Bapa, istilah Abba itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah relasi yang dekat, sehingga waktu seseorang memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Abba, maka kita sedang mengekspresikan sebuah kedekatan hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Nah, hal tersebut memang benar, ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Nah, jadi memang satu sisi istilah Bapa, istilah Abba, waktu Alkitab mengajar kita bahwa Dia adalah Bapa kita, dan kita boleh memanggil Dia dengan sebutan Bapa atau Abba, itu berarti bahwa kita dengan Tuhan sudah memiliki relasi yang baru. Kita bukan saja menjadi umat Tuhan, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa atau dengan sebutan Abba. Nah, itu adalah hal yang baik, hal yang benar, dan semua orang menyenangi, menyukai waktu kita mempelajari gagasan ini. Nah, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa di dalam dunia perjanjian baru, Bapa adalah kepala daripada sebuah rumah atau rumah tangga. Nah, jadi dalam dunia kuno, rumah tangga itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah tersebut. Nah, jadi Abba atau Bapa adalah pribadi yang menjadi kepala daripada sebuah rumah. Nah, jadi waktu orang-orang percaya kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, kita bukan saja mengekspresikan ataupun menyatakan sebuah keyakinan iman kita bahwa kita dengan Allah memiliki hubungan relasi yang dekat, yang intim. Dia adalah Bapa kita, adalah pribadi yang baik, menyayangi kita. Tetapi Dia adalah kepala daripada kehidupan kita. Dia adalah pemilik, Dia adalah pribadi yang berhak memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, itulah seorang Bapa di dalam sebuah rumah. Jadi waktu kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa, maka kita seharusnya menyadari bahwa Dia adalah kepala yang memiliki kehidupan kita. Nah, itu adalah pengertian daripada Bapa yang kita harus pahami melampaui pengertian umum yang kita miliki. Nah, terminologi kedua yang juga signifikan untuk kita bicarakan adalah terminologi yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai sanctification, atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai penyucian. Nah, di dalam Alkitab, khususnya dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita
belajar sesuatu yang penting mengenai sanctification. Apa itu? Bahwa sanctification dengan keselamatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, jadi jikalau kita membaca kitab suci, kita membaca Alkitab, misalnya dalam surat 1 Petrus, nah di sana penulis Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu suci. Allah itu suci artinya bahwa Allah itu tidak berdosa dan Allah tidak bisa melihat dosa. Allah tidak bisa diam dalam dosa, tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Nah, maka penulis Alkitab ketika berkata bahwa Allah adalah suci, maka apa konsekuensinya? Maka kita pun orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang mau hidup bersama-sama dengan Dia, kita pun harus memiliki hidup yang suci. Maka Rasul Petrus berkata, hendaklah hidup kita suci seperti Allah adalah suci. Nah, jadi kesucian merupakan implikasi langsung daripada karya keselamatan. Seseorang yang diselamatkan Tuhan, seseorang yang dibenarkan oleh Tuhan, dilepaskan dari perbudakan dosa, maka orang tersebut kemudian dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk memiliki kehidupan yang suci. Nah, maka kalau kita membaca surat 1 Korintus, di sana ada penjelasan yang Rasul Paulus jelaskan sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Bahwa kita adalah orang-orang kudus yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Nah, itu adalah hal yang penting. Jadi kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai orang suci, orang kudus, hanya Tuhan yang melakukan itu, yang mampu menolong kita untuk menjadi orang kudus. Tetapi setelah kita dikuduskan, menjadi orang-orang kudus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam kekudusan, dalam kesucian. Nah, dalam ajaran mengenai sanctification, kita belajar satu poin yang juga penting, bahwa sanctification merupakan sebuah proses yang akan berjalan sepanjang hidup. Artinya apa? Artinya orang-orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tetapi orang percaya tidak tinggal dalam dosa. Dan Tuhan melalui Roh Kudus akan terus memproses kehidupan kita untuk membuat kita semakin hari semakin tidak suka dengan dosa dan semakin suka hidup di dalam Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan sanctification. Dan terminologi ketiga yang juga penting untuk kita diskusikan pada hari ini adalah sebuah terminologi yang disebut sebagai parousia. Nah, apakah itu parousia? Nah, parousia di dalam Alkitab itu digunakan untuk menyebut kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua itu disebut sebagai parousia. Nah, jadi apakah yang Alkitab perlihatkan, ajarkan mengenai yang disebut sebagai parousia atau kedatangan Tuhan yang kedua? Nah, hal pertama yang kita harus pahami di dalam memikirkan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua adalah bahwa ternyata kedatangan Tuhan yang kedua berbeda dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, dalam kedatangan yang pertama, Tuhan membawa manusia, membukakan jalan keselamatan, tapi dalam kedatangan kedua, Tuhan akan melakukan yang namanya pengadilan dan juga akan membawa penghakiman. Nah, jadi di dalam kedatangan Tuhan yang kedua, memang orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dimuliakan, ini menjadi puncak keselamatan. Tetapi dalam kedatangan Tuhan yang kedua, ada sisi lain yang terjadi, yaitu penghakiman. Tuhan Yesus memperingatkan berulang kali kepada setiap orang-orang yang mendengarkan ajarannya bahwa penghakiman adalah sesuatu yang real, yang orang tidak boleh abaikan. Bahwa penghakiman akan dihadapi oleh semua orang. Misalnya saja Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan. Semua yang orang katakan akan dipertanggungjawabkan di hari pengadilan Tuhan. Nah, kapan itu hari pengadilan Tuhan? Waktu Tuhan datang yang kedua kali. Nah, jadi waktu Tuhan datang yang kedua kali, dia akan mengakhiri zaman ini. Dan dia akan memulai sebuah zaman yang baru. Nah, jadi kita melihat di dalam Alkitab bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita memasuki sebuah era yang baru umat manusia, yaitu era kejatuhan manusia. Dan waktu Yesus datang yang kedua kali,
maka kita memasuki sebuah era yang baru. Umat manusia memasuki sebuah era yang baru. Era apakah itu? Era keselamatan, era pemulihan. Dan era ini akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka dimulailah sebuah era yang baru yang disebut dengan era pemuliaan. Nah, maka kita perlu menyadari bahwa dalam kedatangan Tuhan yang kedua bagi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, ini adalah sebuah ekspektasi, ini adalah sebuah pengharapan, ini adalah sebuah keindahan, karena kita akan dimuliakan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan, dilepaskan dari segala kondisi dunia yang serba terbatas dan lemah. Tapi bagi orang-orang yang belum di dalam Tuhan, maka kedatangan Tuhan yang kedua akan menjadi hari malapetaka, karena mereka akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Dan kalau orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka akan berhadapan dengan kematian kekal, berhadapan dengan penghukuman. Itulah sebabnya penting bagi kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, karena mereka membutuhkan berita Injil. Tanpa berita Injil tidak ada seorang pun yang dapat mendengar berita keselamatan. Dan kalau orang tidak mendengar berita keselamatan, orang tidak tahu tentang Yesus, bagaimana dia bisa menerima Yesus, percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Hanya orang yang menerima berita Injil memiliki kesempatan untuk mendengarkan berita keselamatan dan untuk percaya kepada Yesus. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal, dapat melalui berbagai macam cara, berbagai cara ia bisa gunakan, tapi Tuhan memilih untuk menggunakan pemberitaan Injil sebagai sarana yang Allah gunakan untuk menolong manusia keluar daripada penghukuman dosa, daripada jalan kebinasaan, untuk boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hidup yang kekal. Nah, itulah 3 hal yang kita bisa pelajari pada hari ini seputar dalam video ini, seputar memahami dunia perjanjian baru. Kita sudah mendiskusikan mengenai panggilan Bapa, Aba, juga konsep yang disebut sanctification dan parousia. Tuhan memberkati kita sekalian.